Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya pemirsa, diseminasi dan juga implementasi atas pemanfaatan teknologi sejatinya akan memberikan dampak yang positif kepada kehidupan manusia. Hal tersebut tentunya memberikan aktualisasi baik bagi manusia berkegiatan dalam kemudahan dan juga meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi bahkan kuantitas dalam lingkup kerja yang tengah mereka tekuni. Seperti halnya di bidang ekonomi, bisnis, industri kreatif yang tentu akan berpeluang menciptakan UMKM baru yang akan mendorong lahirnya economic sustainability kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah di pusat. Lantas bagaimanakah terkait aktualisasi akan go digitalisasi terhadap pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Utara dan seperti apa pula peranan dari pemerintah untuk mendukung lahirnya dan terjadinya pelaku UMKM yang go digitalisasi. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan, yakni mendukung pelaku UMKM dan koperasi tidak gagap teknologi. Tentu kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Kami tunggu kehadiran Anda untuk memberikan kontribusi hingga ruang pemahaman yang lebih kepada kami. Dan telah hadir bersama kami seyogianya 2 orang narasumber, namun yang pertama saya akan perkenalkan ke hadapan Anda, beliau adalah yang terhormat Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara, Ibunda Juyan Ujianah Sianturi SPD MP. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kabar baik? Kabar baik luar biasa. Luar biasa, sehat selalu dan tampil sehat ya Pak. Yes. Baik, dan nanti pemirsa yang untuk mempertanyai informasi kita juga kami turut menghadirkan Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumut, yakni yang terhormat Dr. Andes Unggul Sitanggang MSc, yang kami harapkan kehadirannya akan segera bergabung kepada kami untuk bisa mempertanyai informasi kita terkait tema kita pada sore hari ini. Baik pemirsa, saya akan memulai untuk diskusi yang sangat menarik ini kepada Ibu Ana terkait tentang bagaimana saat ini deskripsi pelaku UMKM yang bisa dikatakan go digitalization ini sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk saat ini para pelaku UMKM memang harus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus go digital. Saat ini lagi maraknya juga perdagangan online. Bagaimana supaya para pelaku UMKM Sumatera Utara itu bisa berdaya saing dengan para pelaku UMKM di luar Sumatera Utara, seluruh Indonesia. Hanya saja saat ini kita sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang baik itu dukungan dari pemerintah, baik itu dukungan dari para pemerhati UMKM. Seperti baik, itu. Ada hal fasilitas dan dukungan dari pemerintah siogianya menjadi 2 unsur yang sangat diharapkan dari Ibu Ana ini untuk bisa memperkaya informasi kita terhadap go digitalisasi atas pelaku UMKM tersebut. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan maka dilakukan dan perlu dilakukan go digitalisasi terhadap pelaku UMKM kita, Ibu Ana? Ya, terima kasih ya. Pasca COVID ya, sekitar udah ada 3 tahun ya COVID ya. Jadi yang membuat para pelaku UMKM itu harus wajib go digital setelah COVID, karena mau tidak mau ya UMKM itu berjualan dari rumah, membuka mall di internet ya, yang selama ini kita tahu mall itu adalah offline. Yes. Tetapi kalau saat ini karena sudah ada wajib go digital, harus berjualan walaupun dari rumah, informasi atau hal apapun harus nyampai ke publik seperti apa produksi UMKM seperti itu. Nah, yang sangat dibutuhkan adalah bagaimanakah si UMKM itu mampu bisa menerima kondisi go digital saat ini, karena juga dengan adanya go digital itu maraknya juga perdagangan bebas masuk, bisa berjualan dari daerah-daerah ya, khususnya internasional. Nah, ini sekarang membuat para pelaku UMKM itu berdaya saing, dalam arti kalah si UMKM Indonesia Sumatera Utara karena sudah masuk dengan maraknya produk-produk luar, ekspor impor ya, impor. Tetapi kita tidak tahu seperti apakah nanti berdaya saingnya itu setelah ada go digital. Ketika offline itu ini seperti tidak ada, tidak bebas. Tetapi dengan adanya go digital ini, online semuanya bebas. Sehingga si UMKM kita saat ini kalah bersaing. Nah, sempat itu omsetnya naik ya, tapi saat ini lemah.
lemah seperti itu. Mungkin karena fasilitas yang kurang mendukung. Memang kalau kita sampaikan kepada pemerintah, si UMKM belum memiliki fasilitas contoh Android. Nah, dengan adanya Go Digital ini kan tidak mungkin terjangkau sampai ke daerah. Belum tentu ada jaringan, belum tentu didukung oleh Android. Bagaimana pemotoan ini kan kalau kita jualan online itu harus memoto dengan high tinggi katanya ya, supaya yang dipoto itu hasilnya bagus. Nah, saat ini masih sangat-sangat kurang. Paling bisa kita hitung dia 25% belum mencapai seperti itu UMKM Sumatera Utara Go Digital belum mencapai. Kenapa? Karena mungkin fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung bagi para UMKM yang ada di Sumatera Utara. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini, yang bisa dikatakan UMKM Go Digitalisasi ini seperti apa wujudnya dan deskripsinya Ibu? Seperti apa? Ya seperti ini ya, misalnya kita baru-baru ini ada pameran UMKM KKSU bersama Bank Indonesia. Nah, jadi ini UMKM itu dijaring dengan penjaringan lewat foto-foto produk, ya. Otomatis ini pasti berhubungan dengan online. Nah, jadi ketika dikirim foto yang belum bagus, walaupun memang dengan sabarnya itu pihak-pihak lembaga yang mendukung komoditi UMKM ini, khususnya kami beberapa kali ikut dengan BI ya, bolak-balik sabar. Akhirnya si UMKM ini yang malas karena nggak bisa seperti apa kami juga memoto, masih kurang. Nah, kurangnya ini dalam bentuk apa? Pengetahuan atau implementasinya? Pengetahuan, implementasi, aplikasi juga tidak punya. Nah, ketika dengan memoto kurang bagus juga, tidak memenuhi syarat. Nanti misalnya ini bunga di sini, kita foto ya. Kalau tidak bagus hasilnya, orang juga pasti tidak minat. Nah, kita juga dengan keterbatasan pemerintah ya, bagaimana si UMKM itu bisa go digital? Ya sulit juga, terbatas, semuanya serba terbatas. Nah, ketika sudah bagus hasil foto, sama seperti saya secara pribadi, kalau saya ingin membeli secara online, saya kan harus cek semua foto, harus cek, oh ini bagus, baru saya beli. Begitu juga lah dengan si UMKM. Ketika hasil fotonya itu sudah bagus ya, dijual online, berarti pembeli, si buyer pasti sedikit lihat, tidaknya melihat dengan foto saja sudah menarik, akan tertarik. Baru dilihat dari segi harga, baru kualitas. Nah, dan harusnya juga kalau online itu harus terpampang ya nomor kontak yang bisa dihubungi oleh si pembeli. Jadi sampai sekarang memang sempat mencapai 30%, ini menurun karena omset juga si UMKM itu menurun akhir-akhir ini. Ya. Bisa dikatakan pasca Covid ini para pelaku UMKM ini memiliki kelemahan untuk bisa banyak kembali menghasilkan ide, kreativitas dan juga hal-hal yang mendukung lahirnya usaha-usaha yang diminati oleh masyarakat. Baik, tapi Ibu Ana, saya di tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menghadirkan pelatihan digital yakni dengan 1.000. Itu pernah tidak untuk dilibatkan? Iya, kita dilibatkan, para pelaku UMKM di Sumatera Utara dilibatkan. Hanya saja belum maksimal. Maksimalnya apa ini? Maksimalnya istilahnya itu karena si UMKM belum memiliki fasilitas-fasilitas pendukung, bahkan datang dari daerah ya. Karena tidak mungkin pemerintah bisa menjangkau sampai ke sudut-sudut desa. Kalau memang harus go digital, ya harus wajib sampai ke sudut ya, ke desa-desa seperti apa, supaya bisa juga ditampilkan misalnya one village, one brand, atau one village, one product. Nah, ini kan harus ditampilkan secara online. Kalau memang harus go digital, dimaksimalkan. Kalau ingin maksimal, ayo dong pemerintah fasilitasi juga sampai ke desa-desa seperti itu. Mari kita berkolaborasi, sama-sama bekerja, karena kami juga UMKM kami juga punya batas kemampuan. Nah, begitu juga pemerintah. Bagaimana ini bisa terjalin? Ya mari kita berkolaborasi.
Yang jor-joran saat ini saya lihat untuk Go Digital itu adalah dari Bank Indonesia untuk Sumatera Utara, karena kami ada di grup UMKM namanya KKSU ya. Ini saya mengikuti, bahkan di komunitas kita juga mengikuti ini, seperti apakah penjualan Go Digital. Nah, baru-baru ini kita ada FGD di USU ya, tentang perlindungan hukum UMKM yang Go Digital, seperti itu. Dalam arti ya hukumnya kita nggak tahu. Pada saat itu ada pembicara dari Australia ya tentang kepastian hukum. Nah, terus saya sampaikan pada saat itu, bagaimanakah supaya si UMKM ini bisa berjalan bagus, bisa memberikan keuntungan, harusnya mari kita buat fair trade. Yes. Perdagangan berkeadilan. Ya, caranya bagaimana? Harus meneliti. Kebetulan saya peneliti fair trade. Wow, excellent. Ya, dalam arti khusus untuk petani kopi. Ya, ini saya tidak bisa membuka banyak karena ada hal-hal yang harus diteliti dulu. Tetapi dengan fair trade ini yang saya lihat di situ sangat berpengaruh. Contoh ini saat ini saya meneliti untuk petani kopi. Sangat berpengaruh. Nah, bukan hanya untuk petani kopi, begitu juga untuk petani lainnya, bahkan para pelaku UMKM yang memproduksi dari awal, misalnya dari hulu ke hilir. Kita kan di hilirnya, hulunya harus mendapatkan keadilan, kesejahteraan. Contoh bidang fashion, petenun. Itu banyak kalau orang Batak bilang opung-opung ya, nenek-nenek pada saat menenun. Nah, bagaimanakah supaya keuntungan itu dibagi dengan si nenek ini berkeadilan, fair trade. Nah, harusnya itu perlu digerakkan oleh pemerintah. Oke. Banyak hal siogianya ini harus diperhatikan pemerintah untuk bagaimana menciptakan satu aksesibilitas sarana dan prasarana hingga keadilan bagi pelaku maupun orang yang pertama kali menciptakan satu bentuk usaha dalam pelaku UMKM ini. Begitu ya, Bu Ana. Baik, kemudian kita ingin mengetahui sekali kalau di Provinsi Sumatera Utara ini apakah pelaku UMKM-nya ini sudah bisa bersaing dengan pelaku UMKM di provinsi lain? Mampukah kita, Bu Ana? Yang jelas mampu. Yang jelas mampu. Apa yang menjadi indikator kemampuan bagi pelaku UMKM kita? Bisa dikatakan. Ketika kita ada pameran secara langsung ya, offline ya, kita berkumpul. Misal saya itu pameran di Trade Expo Indonesia di Jakarta ya. Di Jakarta itu kan pameran internasional. Saya mandiri berangkat ke sana pameran. Yang biasanya memang ya pemerintah kadang kan tidak punya anggaran gitu. Ya oke, karena ini adalah pameran yang sangat luar biasa dan sangat prospek ke depan. Bagaimanakah produk kita itu dikenal umum, dikenal internasional. Nah, dengan datangnya dari berbagai daerah bahwa produk kita, komoditi kita, produk-produk UMKM itu tidak kalah bersaing dengan produk-produk provinsi lainnya. Would you like to mention the example? Seperti tenunan. Tenunan. Fashion saat ini. Saat ini para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, penenun yang ada desainer itu, mereka sudah bisa membuat fashion show di pentas pada saat misalnya di acara Inacraft itu, mereka bisa membuat baju-baju itu bisa menjadi blazer. Nah, ini juga diminati luar. Nah, hanya saja pendampingan bagaimana supaya ini bisa lagi lebih berdaya saing, supaya lebih diminati fashion ini di luar negeri. Tenunan ulos itu sangat diminati, bukan hanya untuk di Sumatera Utara, bukan hanya untuk adat, bahkan untuk fashion saat ini yang bisa dimodifikasi. Untuk mencapai pasar global. Untuk mencapai pasar global dan internasional. Setuju, terima kasih Bu Ana. Dan pemirsa, lantas bagaimanakah upaya yang siogianya ini harus diberlangsungkan dari pemerintah Provinsi Sumut kepada pelaku UMKM untuk dapat memberdayakan pelaku UMKM yang bisa go digitalisasi? Sesaat lagi kami antarkan.
Ya, pemirsa, pada tahun 2023 Kementerian Perdagangan mencatatkan bahwa telah banyak UMKM yang lahir, sekitar 22 juta UMKM telah bergabung pada ekonomi digital. Lantas bagaimana realisasi di Provinsi Sumatera Utara terkait persentase pelaku UMKM yang telah menjadi pelaku go digitalisasi pada UMKM-nya? Saya kembali ke Bu Ana untuk bisa merealisasikan pandangan kita akan berapa persentase siogianya ini di Provinsi Sumut. Ya, sekitar 25-30%. Dan itu pada bidang UMKM apa saja, Ibu? Fashion, makanan, kalau pertanian tidak begitu ya, karena harus offline. Ya hanya sekitar fashion, food, and drink, itu saja. Bisa dikatakan dari 25 hingga 30% tadi menjadi akumulasi yang sangat banyak untuk bisa bersaing dengan UMKM-UMKM provinsi lain. Apa yang menjadi kekuatan kita ataupun daya tarik tinggi bagi pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan pelaku UMKM di provinsi lain? Ya, Sumatera Utara ini kan terkenal dengan memang keras ya, keras. Begitu juga dengan penjualan. Nah, dalam arti walaupun sekitar 25-30%, tetapi kita masih lebih menang daya saingnya dari produk UMKM lainnya. Contohnya, saya bergerak di bidang eksportir kopi ya. Kopi kita itu adalah primadona dunia, sangat diminati oleh lokal, interlokal, bahkan internasional, bahwa kopi dari Sumatera Utara ini adalah primadona dunia. Nah, dalam arti kenapa kita yakin, percaya, otomatis Isme dong. Saya orang Sumatera Utara, saya orang Medan, otomatis tinggal di Sumatera Utara. Bagaimanakah produk UMKM di Sumatera Utara? Itu langsung saya bilang, mantap. Kenapa? Karena memang hasilnya juga, penjualan juga memang bisa terdongkrak sekalipun mereka itu harus penjualan offline ya, tetapi sekarang ini kan sedang online ya. Online itu memang omset turun. Dalam arti omsetnya itu turun, apalagi penjualan juga kita diwajibkan sistem pembayaran cashless. Cashless. Saya beberapa kali nih saat ini datang ke outlet-outlet itu, kenapa kalian kembali tidak memakai cashless? Banyak berbagai hal, harus tabungan, kadang aduh serba sulit kata mereka. Nah, untuk daya saing kita dengan penjualan, dengan memakai digital itu semakin menurun saat ini. Itu tadi, tetap kembali dengan fasilitas yang tidak memungkinkan, yang sangat-sangat kurang. Nah, kalau kita lihat, saya bepergian kayak ini, saya nih baru nih dari mall ini, saya lihat itu semua memang itu kan bukan pelaku UMKM, karena omsetnya mereka juga sudah di atas rata-rata lah 10 M ke atas, apa segala macam, semuanya cashless. Tetapi UMKM itu mencoba, sudah pernah itu rata-rata memakai cashless, tapi tidak semuanya bisa karena kekurangan fasilitas. Nah, kita tidak menyalahkan pemerintah. Tapi kita bagaimana mengupayakan pemerintah turut hadir? Turut hadir di UMKM. Nah, harapan saya sendiri ya pelaku UMKM itu, saya sangat senang itu kalau ada pameran offline. Karena bagaimanakah kita memperkenalkan produk kita? Benar. Jika online, jika tidak disentuh, dirasa kayak kopi. Kalau hanya kita lihat foto, dari mana kita tahu rasanya? Kalau kita hanya lihat foto, dari mana kita tahu misalnya kopi yang diolah itu level roastingannya itu di level berapa? 1-kah, 2-kah, 3-kah, 4-kah? Nah, dalam arti sangat alangkah memang bagusnya ketika produksi UMKM itu yang harus dirasa food ya, makanan, minuman, dan yang harus dites juga termasuk fashion. Saat ini lagi maraknya itu, kita hanya lewat foto, fotonya bagus, hasilnya bagus, tapi ketika nyampe di kita, sistem barang yang kita pesan dari online itu agak lumayan juga mengecewakan. Saya selalu tes itu, berarti mengecewakan. Nah, berarti alangkah baiknya ya udah penjualan secara konvensional ya. Kembali seperti dulu sebelum masa-masa COVID, itu penjualan itu luar biasa. Kalau sudah kita offline sangat luar biasa. Nah, jadi ya kita juga berharap maunya ada lagi anggaran si UMKM itu untuk dari lewat dinas-dinas, tolonglah dibawa si UMKM itu pameran offline supaya bisa bersaing. Jangan hanya di Sumatera Utara aja, dengan
provinsi-provinsi lain seperti itu. Memang sudah nggak zamannya lagi katanya ketemu muka, tatap muka. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa limitasi ya? Yes. Ada beberapa limitasi siogianya ini seperti UMKM minuman, makanan dan juga fashion ini yang harus untuk tatap muka atau bisa kembali ke konvensional. Namun Ibu Ana, bagaimana kalau kita mengkonsiderasikan terhadap pertimbangan antara konvensional dan juga online ini dipadu-padankan 50 dan 50%. Jadi kita mengajak masyarakat pelaku UMKM ini untuk menampilkannya secara online, lalu dibawa ke offline ataupun konvensional 50 sehingga bisa padu-padanannya ini konten digital juga. Nah, itu saya sangat setuju. Bagaimana pandangan Anda kan hal itu? Menurut saya kalau sudah begini berarti bisa mendongkrak penjualan si UMKM. Karena ada 50% online, ada 50% offline. Berarti semua penjualan bisa terdongkrak. Ada kalanya dia bisa melihat yang online, ada kalanya bisa yang melihat offline. Seperti itu. Baik, dan pemirsa telah hadir bersama kami kepada yang terhormat Dr. Andes Unggul Sitanggang MSc selaku Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Selamat sore Pak Unggul. Baik Mas Asril, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Unggul? Alhamdulillah. Baik, kita persilahkan ke Pak Unggul ini untuk tarik napas kembali. Saya masih berdiskusi singkat dan padat kepada Ibu Ana ini. Kalau kita menghadirkan pemerintah, apa yang siogianya ini menjadi harapan dari pelaku UMKM ini kepada pemerintah? Kalau berbicara tentang fasilitas dan sarana, mungkin terbatas akan anggaran. Mampukah pemerintah kita itu untuk menghadirkan edukasi yang masif hingga sosialisasi terhadap pelaku UMKM Go Digital ini, Bu Ana? Harusnya mampu. Harusnya mampu. Harusnya, karena kita selalu berarti berkolaborasi. Selama ini kurang mampu ya? Bukan masalah kurang mampu, hanya saja keterbatasan pemerintah. Ya, dengan sudah hadirnya dari pemerintah. Nah, mari kita realisasikan seperti apakah mendukung UMKM Sumatera Utara itu. Bagaimana si UMKM dengan bisa terjualnya, mendongkrak penjualan. PAD Sumatera Utara juga pasti naik dong dari UMKM ini. Nah, jadi memang pemerintah kita sangat berharap kepada pemerintah supaya kita sama-sama saling menopang, bukan hanya kita menuntut pemerintah, bukan hanya menuntut si UMKM ini, mana ini si UMKM, seperti itu. Nah, mari sama-sama kita sinergitas. Kalau dari pemerintah kan kita sangat butuh regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, bagaimanakah keputusannya. Kalau kami kan tinggal memohon. Nah, yang memutuskan atau yang menentukan adalah pemerintah. Itu. Baik, terima kasih Bu Ana, sangat komprehensif bagi saya dan juga masyarakat untuk mengetahui terkait tema kita adalah mendukung pelaku UMKM dan koperasi tidak gagap akan teknologi. Saya mulai untuk melakukan diskusi kepada Pak Unggul ini, bagaimana siogianya ini perkembangan pelaku UMKM yang bisa dikatakan go digitalisasi di Provinsi Sumut. Punya data validnya tidak Pak? Baik, pertanyaan terakhir saya kira jangan dulu saya jawab. Tentang data valid, karena di sini ahlinya Bu Dr. Ruziana. Tapi yang jelasnya di zaman sekarang ini kan go digital adalah satu keniscayaan yang harus dilakukan di dalam penguatan UMKM. Kenapa? Karena memang tiada hari dari sekian 100% manusia sekarang ini tiada hari tanpa memakai gadget. Setuju. Dan di dunia juga 2,5 miliar penduduk dunia, dan Indonesia katakan 240 juta, itu semua memakai gadget itu hampir di atas 98%. Oleh karena itu kita selalu dan akan melakukan penguatan daripada UMKM dan koperasi dengan digital. Apa manfaatnya? Sekarang kan kalau kita lihat pasar-pasar retail juga, pasar-pasar biasa sudah mulai sepi. Ini kan termasuk mall, termasuk juga pasar-pasar umum. Dan kita sekarang orang kan lebih mau harus praktis, tinggal pencet, bayar, jadi. Dan itu UMKM juga ya memang harus mau tidak mau harus melakukan itu, termasuk pelaku-pelaku yang go ekspor, go nasional, go internasional harus mengarah ke sana. Tanpa itu kita menguasai digital adalah menguasai informasi. Mampu kita menyesuaikan digital adalah mampu kita memasuki pasar
pasar digital itu pasar digital yang memang satu-satunya cara kita untuk bisa berbisnis lebih luas dan lebih langgeng. Kalau kita masih nyaman dengan kondisi lama, saya kira ya kita ya begini-begini terus. Kita melihat perkembangan sekarang. Mohon maaf, sekarang ini kan contohnya yang sedang diperdebatkan terkait dengan online judi. Ya kan bisa servernya di luar, tapi kita memanfaatkan ekonomi kita. Duit kita terkuras ke sana, terutama para Gen Z mungkin kan, walaupun contohnya Jawa Barat yang tertinggi di Indonesia menurut data, tetapi bagaimana Sumatera Utara bisa mengintervensi dan masuk ke ranah sana. Makanya kami sekarang kerjasama dengan Ketua UKM Sumatera Utara dan komunitas itu, kita selalu menguatkan UKM. Caranya bagaimana? Pertama, UKM itu harus kolaborasi dengan asosiasi, kolaborasi dengan koperasi. Tidak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri untuk melawan versus pasar yang serba digital sekarang, ya kita nggak sanggup. Pasar kita juga punya keterbatasan. Seperti itu. Lantas bagaimana Pak perkembangan kalau bisa dikatakan dari konvensional menuju go digitalisasi ini terhadap pelaku UMKM kita? Apakah ada data validnya Pak? Sudah transisinya ini terjadi? Sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi UKM untuk provinsi saja, kita program tahun yang lalu dan tahun ini kita melakukan fast track 1000 UMKM. Digital artinya dari aspek pemasaran, dari aspek packaging, dari aspek pasar dan permodalan kita supporting gitu. Jadi kita menguatkan pendampingan kepada para UMKM supaya dia lebih profesional, lebih mandiri untuk bisa melakukan hal-hal yang positif yang bisa menghasilkan bagi dirinya. Banyak produk tapi nggak ada pasar, nggak ada artinya. Tapi pasar itu sesungguhnya ya harus menghasilkan. Artinya produk kita itu kan produk Bu Uji juga sebagai Ketua UKM Nusantara, kalau nggak ada yang bisa di pasar dan pasar tidak menerima, mau kemana, kan jadi busuk dia. Makanya kita harus menyesuaikan. Jadi peran pemerintah di sini ya harus secara sinergis, secara bersama-sama dengan segala kemampuan dan keterbatasannya harus masuk ke ranah sana gitu. Baik Pak, tadi kami sudah berdiskusi begitu alot kepada Ibu Ana juga dan juga disaksikan oleh pemirsa bahwa banyaknya masyarakat kita yang selaku pelaku UMKM ini terkendala akan sarana dan juga fasilitas seperti Android dan juga koneksi maupun WiFi ketika mereka melakukan penjualan di digital platform itu. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau masuk tentang itu saya kira ya memang harus pemerintah di sini harus memang bekerja keras, termasuk juga asosiasi-asosiasi. Komunitas juga ya harus memang merubah mindsetnya. Tadi Mbak Arif tadi bilang bagaimana sikap kita. Sikap kita ya secara bertahap melakukan sosialisasi, melakukan intervensi kepada UMKM yang diminta pasar, kan gitu kan. Di mana kelemahannya? Contohnya dia tidak mampu menginput segala macam, ya kita bantu. Contoh paling hal yang kecil lah, NIB, nomor izin berusaha. Datang ke kita difasilitasi bagaimana cara mengisinya. Yang penting ada KTP, ada NPWP, ada kartu keluarga itu. Jadi kan itu sudah kita lakukan dan saya yakin ini secara bertahap akan bisa lebih profesional dan lebih mandiri. Kalau tidak dilakukan itu, ya tertinggal sendiri. Sekarang masalahnya apakah UMKM itu sadar dengan digitalisasi ini? Ya usaha kita kan meyakinkan mereka dan meyakinkan para UMKM itu bila kita masuk ke digital inilah hasilnya. Bisa kita hitung contohnya satu UMKM yang dengan pola digital dan dengan yang masih konvensional. Pasti beda. Tentunya packagingnya juga, kualitasnya juga harus disesuaikan dengan selera pasar gitu loh. Kalau tanpa itu ya kita di jalur nyaman, orang sudah lebih hebat. Mohon maaf lah, produk-produk dari luar, dari China contohnya. Bagaimana mereka memasuki pasar? Kan itu kan lewat digital. Dan tanpa kita masuk bisa bersaing dengan itu, dengan memperbaiki diri kita dengan kekurangan kita, nggak akan bisa. Pemerintah juga saya kira punya keterbatasan kalau UMKM-nya nggak sadar tentang itu. Jadi dibutuhkan dia sinergitas dan kemauan UMKM untuk berubah dari
hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa sesuai dengan selera pasar. Demikian. Namun perubahan itu akan terjadi, Pak, tidak hanya mampu untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM, namun juga harus ada penyediaan terkait tentang platform ataupun digitalization of teknologinya seperti handphone ataupun Android lain. Itu mampukah pemerintah kita untuk mengakomodasinya? Saya kira bukan persoalan mampu atau tidak mampu, tapi persoalan kesadaran. Pada masa COVID, kita membantu UMKM di Sumatera Utara, kebetulan kami yang menjadi kuratornya, hampir itu 600.000 UMKM dengan bantuan untuk dampak dari COVID itu sekitar berapa miliar itu. Setelah itu juga kita berikan, artinya di situ mampukah? Menurut saya harus ada ini, kalau dari pemerintah contohnya memberikan handphone kepada masyarakat. Bukan dunia seperti itu lagi, artinya masyarakat juga harus memang khususnya yang UMKM harus juga mengupayakan apa yang bisa mendukung dia, dan pemerintah itu hanya sebagai stimulan dan mendukung. Kita siapkan platform, contohnya kita bekerja sama dengan berbagai unit-unit digital seperti Shopee apa segala macam, termasuk PT Pos Indonesia contohnya, itu kita lakukan dan kita tunjukkan ke UMKM, ini platform, masukkan produkmu ke sini, kita fasilitasi, kita dukung. Tentunya kita juga nggak bisa sendiri, kita bersama-sama dengan asosiasi, dengan ujian yang lain, dan itu kita lakukan untuk menguatkan UMKM itu supaya semakin terbiasa dengan dunia digital. Kalau tadi sejauh mana mampu, saya kira kalau kami pun, pemerintah pun tidak memberikan seperti itu, tetapi hal-hal tersebut bisa dilakukan apabila memang itu memang kebutuhan yang mendesak, tapi tentunya tidak kepada semua, dan itu diberikan kepada UMKM memang yang memang butuh kali untuk itu, seperti itu. Jadi ada education for UMKM supaya mereka juga lebih mandiri. Sadar ya, Pak? Iya, sadar. Kalau nggak sadar ya kita gini aja lah terus. Ya. Baik, terima kasih Pak Unggul dan juga Bu Ana di segmen ini yang telah memberikan pencerahan luar biasa pada masyarakat. Lantas program-program apa sajakah yang tengah dan akan diberlangsungkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumut untuk bisa memberdayakan dan mengembangkan pelaku UMKM Go Digital? Sesaat lagi kami akan antarkan. Ya, pemirsa, memberdayakan pelaku UMKM untuk go digitalisasi perlu sekali memberdayakannya dengan beragam strategi hingga program-program yang terukur dan terarah dari pemerintah dan juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara untuk bisa menciptakan satu sustainability yang masif kepada pelaku UMKM-nya. Saya kembali ke Pak Unggul sebelum ke Pak Ana ini, bagaimana terkait tentang strategi program-program yang tengah dan akan diberlangsungkan, Pak? Nah, baik, kepada pemirsa, apa yang program-program strategis, tentunya kita senantiasa membangun brand. Brand ini maksudnya kan brand sesuai dengan kebutuhan pasar. Beda brandnya untuk, mungkin Bu Jiana sebagai pelaku langsung lebih tahu, untuk yang makanan minuman dan beda untuk fashion, kan begitu kan. Jadi brandnya itu kita yakinkan, kita bangun lewat UMKM ini untuk menguatkan mereka sehingga mereka mampu menyesuaikan dengan selera pasar. Pertama. Yang kedua, dukungan kita adalah melakukan fasilitasi untuk kemandirian. Kemandirian daripada UMKM itu supaya memahami potensi digital di pasar digital. Karena tidak semua, contohnya di mana yang menjadi pasar kita itu, apa yang menjadi kebutuhan pasar. Dari situ kita bisa melirik dan melihat, menyesuaikan seperti apa brand mau kita buat, mau gaya seperti apa. Kan kita namanya produk kita ini kan harus sesuai dengan selera pasar. Pasti. Jadi brandnya ini yang harus kita kuatkan. Makanya kami dan pemerintah selalu saat ini Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara membuat ini dengan kolaborasi. Karena kadang-kadang dengan UMKM kan personality. Tapi dengan kesendirian dia tanpa learning by doing every time ya nggak akan bisa dong. Tetapi it will be useless ya, Pak. Yes. Jadi oleh karena itu saya selalu bicara kemandirian, tetapi dengan kemandirian itu pun harus ada kolaborasi. Jadi itu yang harus kita lakukan, kita laksanakan bersama dengan komunitas-komunitas, bersama dengan koperasi. Makanya kami selalu menyarankan
Pemerintah itu sekarang, khususnya kami di pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi melakukan hal ini untuk sesuai dengan kebijakan pimpinan Pak Kadis. UMKM yang kita bantu adalah UMKM yang telah berkolaborasi dengan koperasi, sehingga off takernya ke depan ya koperasi. Ya. Jadi tidak dia dengan sendirinya. Kadang-kadang masalah yang dia ada Bu Iziana, selera pasar menginginkan sekian ton per bulan. Ternyata karena kesendirian di MOU ada, di pelaksanaan nggak mampu. Ya. Oleh karena itu kita harus meyakinkan pasar, kita harus meyakinkan buyer supaya kita bisa memenuhi apa menjadi keinginan mereka. Baik. Bagaimana caranya? Kita lewat pelatihan-pelatihan, lewat sosialisasi, kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder, apakah dengan pihak perbankan, apakah dengan pihak off-taker, dan pihak-pihak eksporter, khususnya yang pelaku-pelaku yang sudah berpengalaman. Dan ini sudah berapa lama dicanangkan, Pak? Sudah sering dan sudah lama, udah berapa tahun ya? Saya kira mulai 2022 ya. Sudah kita mulai itu, Nah sampai sekarang ke depan. Baik. Karena tanpa dengan itu ya kita nggak mustahil bisa. Yang kedua, kita melakukan sinergitas dengan kabupaten kota. Kan kita ini kan provinsi yang menjadi perwakilan pemerintah pusat. Kabupaten kota juga kita dorong untuk melakukan semacam penguatan capacity building daripada UMKM. Sehingga jangan hanya berharap dari anggaran, tetapi mereka juga secara mandiri bisa melakukan itu, supaya dengan adanya nanti output dan outcome dari situ, mereka akan semakin jelas dia di pasar. Ya. Yang ketiga, saya kira tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kita juga melakukan pendampingan terhadap persoalan-persoalan, khususnya pembiayaan. Kita bekerjasama dengan perbankan, supaya perbankan juga melakukan sosialisasi sehingga kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapat pembiayaan. Dan itu sudah kita lakukan apabila kita dibutuhkan rekomendasi. Ya. Dan kabupaten kota juga se-Sumatera Utara kita sarankan untuk bisa membantu. Ya. Tapi sepanjang sesuai dengan legalitas, sepanjang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh contohnya perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Baik. Dan di samping itu juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Sekarang Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara, khususnya Pak Kadis itu sedang gencar-gencarnya ke kampus-kampus untuk mengajak para generasi muda Gen Z untuk menguatkan kapasitas daripada dia sebagai mahasiswa supaya menjadi UMKM dan entrepreneur kewirausahaan yang berkolaborasi dengan koperasi. Seperti itu dia. Ya. Dan yang terakhir tentunya kita akan mendatanya dan mengarahkannya secara permanen. Baik. Tergantung kepada UMKM-nya. Siapa UMKM yang mau, ayo. Ya. Baik, terima kasih Pak Unggul, sangat luar biasa sekali beberapa deskripsi strategi pengembangan pemberdayaan pelaku UMKM ini hingga bisa go digitalisasi, tetapi beberapa poin yang sangat penting adalah harus berkolaborasi dan bersinergi kepada pemerintah, tidak boleh untuk independence. Kalau Bu Ana sendiri menanggapi hal tersebut dan juga bentuk yang tengah ataupun telah dilakukan dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara ini untuk bisa memberdayakan pelakunya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah membuka pangsa pasar. Nah, bukan akses pasar lagi. Ya, pasar. Sudah pangsa pasar. Jadi mitra kita itu sudah meminta kepada kita mana nih produk UMKM-nya. Jadi bukan hanya membuka lagi, siapapun bisa membuka, tapi pangsa pasar sudah tersedia. Apalagi dengan informasi go digital. Nah, saya akan ambil contoh seperti kopi saat ini. Kopi saat ini sangat mahal. Biasanya kopi Robusta yang sudah grade 1 bisa di harga 27.000 per kilo, 37.000. Sekarang sudah mencapai 95.000 per kilogram. Luar biasa. Ya, jadi saya kemarin itu ada permintaan masih di harga 41.000 per kilogram. Karena ada kendala, akhirnya saya stop. Nanti dulu. Saya sangat menyesal. Kenapa tidak saya ambil dulu ini, saya gudangkan dulu, baru saya kirim. Kendalanya itu apa, Ibu Ana? Kemarin itu di masalah permodalannya masih kurang.
Jadi kalau kita mau menyetor itu pada saat itu permintaannya ada sampai 4 kontainer. Wow. 4 kontainer yang 40 feet. Jadi kalau yang 40 feet isinya itu 38 sampai 39 kontainer. Nah, jadi yang menjadi masalah sekarang ini lagi maraknya harga kopi dunia itu, orang saat ini beramai-ramai banyak berminat membuka coffee shop, membuka pelatihan-pelatihan seperti barista, cupping, cuper ya. Dalam arti hulunya nggak diperhatikan. Nah, dengan adanya membutuhkan kopi partai besar, kopinya dari mana? Itu sekarang menjadi pertanyaan. Nah, ini menjadi membingungkan kepada para eksportir. Saat ini kepada saya sendiri, ada 6 negara yang meminta Robusta. Saya tidak bisa. Mewujudkannya. Saya bahkan untuk uang sudah dikasih di depan juga saya berpikir, kenapa? Karena nggak ada yang bisa supply Robusta khususnya. Nah, di Indonesia ini biasanya banyak itu di dairy, Sidikalang ada, Pak Barat, tapi saat ini Humbang Arabica karena di ketinggian di atas 1000 MDPL di atas permukaan laut. Kalau Robusta di bawah bisa sangat bagus. Deli Serdang ada tapi sedikit, di Langkat ada. Jadi saat ini saya kurang untuk menyuplai, dari hulunya tidak ada. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ini masih satu produk pertanian karena para petani kopi kan termasuk juga UMKM. Jadi kita juga berharap dengan adanya dari lembaga koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara berkolaborasi juga dengan koperasi seperti ini. Bulan 10 ini adalah panen raya kopi. Pasti. Nah, si petani yang sudah tergabung di koperasi juallah ke koperasi, sehingga kami juga mengambil sudah ready. Misalnya ada negara ini permintaan partai besar, oke kita tinggal meminta kepada koperasinya. Ini saya juga, waduh, uang di depan berapa kali lipat itu harga, nantinya akan turun. Bagaimana caranya supaya kami bisa mengambil? Nah, seperti itu. Yang dipikirkan, yang kita berikan atensi kepada hulunya sendiri. Hulunya. Yang Anda lihat saat ini, hulunya ini apa yang perlu untuk diatensikan? Petani. Petaninya ini, apa yang mereka perlukan saat ini? Apakah kehidupan yang layak diberikan seperti apa? Atau bibit gratis, kadang mereka meminta. Otomatis juga untuk beli pupuk, karena kopi itu wajib dipupuk. Ya, walaupun kimia atau organik, tapi memang kita menyarankan sebaiknya organik lah untuk saat ini. Tetapi tanpa itu juga yang kimia juga itu permintaannya tinggi ke luar negeri. Ini tidak pernah harga kopi Robusta di atas 90.000 per kilogram. Ini mencapai puncak. Dalam arti inilah sangat terbuka pasar untuk para pelaku bisnis yang bersentuhan dengan kopi. Ini masih satu jenis, belum lagi yang lain. Produk lain. Sementara kopi itu di Sumatera Utara sangat bagus dan sangat diakui merupakan primadona dunia. Itu. Baik. Kemudian lantas bagaimana untuk Anda memiliki perspektif Ibu Ana bahwa tadi Pak Unggul mengatakan pelaku UMKM ini harus bersinergi dengan pemerintah dan tidak direkomendasikan untuk berdiri sendiri ataupun independen dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana pandangan Anda? Nah, selama ini kita berkolaborasi. Selama ini banyakkah pelaku UMKM yang independen? Banyak. Mandiri. Ya, tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ada juga, kita bukan sombong ya, karena saya di awal itu secara pribadi saya masih dibantu pemerintah ikut pameran. Tetapi saya lama-lama karena usaha kita semakin bagus, penjualan semakin tinggi, omsetnya naik, akhirnya kita mandiri. Seperti pameran, saya udah mandiri. Trade Expo Indonesia itu misalnya booth itu minimal di harga 20 juta. Itu saya ikuti. Kita juga membawa anggota-anggota kita dalam arti. Nah, seperti yang disampaikan Pak Unggul tadi, harus berkolaborasi. Memang alangkah baiknya si UMKM mandiri ketika dia sudah bisa mendanai produknya sendiri. Tetapi ketika si UMKM belum mampu, ya alangkah bagusnya pemerintah ikut mendampingi, ikut ambil bagian. Memang selama ini sudah ada, misalnya permodalan usaha itu kan utang, itu kan utang. Memang ya tidak selamanya si UMKM itu harus minta-minta terus. Mari maju, mari mandiri supaya kita juga banyak rezeki kan seperti itu. Nah,
Yang menjadi kendala juga ya, memang pemerintah sudah memfasilitasinya ya, apalagi yang terkait Go Digital ini, seperti pertanyaan tadi, apakah memungkinkan jika pihak pemerintah juga memfasilitasi Penyediaan handphone, katakan langsung. penyediaan handphone, ya kan? Itu saya pikir sangat-sangat tidak mungkin, karena itu bukan hanya dipakai untuk berjualan, pasti berkomunikasi yang lain kan, secara personal. Nah, itu tidak edukatif. Tidak pas juga, tidak edukatif juga. Pemerintah memberikan, misalnya mau makan, ini buka mulutmu, kamu telan, itu juga itu sama seperti itu. Nah, si UMKM juga pada saat ini juga seperti kata Pak Unggul harus sadar, mulailah mandiri ya. Yang kita harapkan itu dukungan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan. Regulasi. Contohnya regulasi, contohnya pengurusan izin-izin ya. Kalau NIB itu sudah dari Dinas Koperasi, kebanyakan UMKM banyak memang kita secara lewat dari OSS online single submission. Tapi kita jumpai dengan ke Dinas Koperasi itu ada gedungnya Plut ya, Pak Unggul ya. Nah, di Plut itu difasilitasi dan itu semuanya gratis ya. Nah, selain itu juga terkadang kita diikutkan ada pameran ya, cuman sangat-sangat terbatas. Nah, kalau bisa lewat di sini kita ya para pemirsa atau dimanapun para UMKM, bahkan mungkin ada pemerintah yang menonton, jika ada ke depan pameran, event offline, tatap muka, bawalah si UMKM itu pelakunya langsung, karena si UMKM yang tahu bagaimana deskripsi menjelaskan produk-produknya sendiri. Sejauh ini belum itu. berarti, Bu? Sudah. Belum masif, ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Itu. Ya. Baik, beberapa hal yang menjadi catatan kami kepada Pak Unggul selaku Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara ini adalah terkait kebijakan dan juga regulasi yang bisa memberikan akses kemudahan ataupun keberpihakannya kepada pelaku UKM kita di Sumatera Utara ini. Salah satunya adalah bentuk perizinan, begitu ya Bu Ana? Anda bisa menanggapinya seperti apa ini Pak Unggul? Nah, baik, artinya dari sisi perizinan dan legasi untuk UMKM ini, kalau Bu Ana ini kan beliau kan sudah berbicara dominan dengan menengah kecil. Kita kan yang banyak kita bicarakan yang diintervensikan yang mikro dan kecil kan gitu kan. Bu Ana pun bisa jadi menengah karena yang mikro kecil juga kan, ini kan secara bertahap. Jadi kebijakan-kebijakan seperti apa tentunya kan dengan PP 7 juga, PP 7 tahun 2022 tentang kemudahan berusaha, perusahaan dan pemberdayaan, itu nanti saya kira kita akan melakukan semacam persiapan regulasi, apakah dengan peraturan gubernur, apakah dengan perda, sehingga memudahkan. Jadi ada kepastian hukum bagi UMKM. Artinya apa yang menjadi kewajibannya. Ini memang persoalannya sangat kompleks. UMKM yang berkolaborasi dengan pemerintah ya Pak? Tidak yang untuk independen tadi ya? Artinya baik yang independen silahkan. Kan kalau independen ini kan sudah rata-rata yang menengah ke atas. Kalau yang masih mikro kecil kan kadang-kadang dia usahanya sekarang jual kopi, besok jadi beda. Ya kan? Dan di situ kesulitan kita. Bagaimana kita supaya bisa mempersiapkan profesionalismenya di bidang usaha untuk unit tertentu, itu terus dikembangkan. Bu Ana contohnya, dia sudah dari dulu mengembangkan kopi. Dengan tentunya dengan komunitasnya juga kan seperti tadi disampaikan bahwa itu kan terkait dengan petani. Petani juga kan UMKM di skala kecil dan mikro. Dan ini harus kita kuatkan. Kuat dari hulu hilirnya harus ada kesinambungan gitu, sehingga Bu Ana juga dalam memenuhi buyer ya saya kira akan lebih cepat. Yang selanjutnya terkait dengan dukungan ya, paling tidak dari sisi perizinan kita juga kerjasama dengan Badan Dinas Perizinan dan Satu Pintu untuk kemudahan itu. Kemudian yang ketiga termasuk juga Kementerian Kanwil Kemenkumham dan segala macam, BPOM juga. Karena masing-masing buyer, masing-masing pengguna produk ini beda. Kadang-kadang produknya Bu Ana ya, beda apanya, kriterianya. Jadi itu harus kita penuhi supaya memang pasar ini bisa kita penuhi. Gimana caranya? Dengan digital tadi. Gampang kok sekarang. Daftarkan dengan Android, cacap ya udah.
Dan itu harus teredukasi. Kadang-kadang kita juga melakukan penguatan kepada UMKM, ya kita lewat Zoom aja. Ya. Kalau ada hal yang spesifik silahkan datang ke kita. Apa kendalanya? Kita fasilitasi, kita turunkan pendamping. Ya. Kita turunkan ini segala macam. Dan kita berusaha untuk memandirikan masing-masing UMKM ini. Tetapi jelasnya kami selalu menyampaikan kolaborasi karena masing-masing UMKM ini kan punya keahlian dan kelebihan masing-masing. Dan yang kelebihan yang satu bisa ditransfer ke yang lain sehingga bertumbuh, tidak hanya menguatkan sekelompok dan seorang orang per orang. Tapi yang di level 1 naik ke level 2, level 2 ke level 3, level 3 ke level 4 sampailah dia seperti Bu Ana ya kan. UMKM tetapi pengusaha juga kan begitu kan. Baik Pak Unggul, kalau kita berbicara di 2023 bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menghadirkan pelatihan digital dengan 1.000 pelaku UMKM begitu. Kalau di 2024 gebrakan apa yang ditawarkan kembali agar masyarakat kita ini mampu untuk mengenal digital? Itu yang paling penting, Pak. Ya tentunya akan lebih ditingkatkan. Ini kan dari 1.000 ini kita harapkan nanti dia mengembangkan lagi. Baik. Dia mengembangkan sendiri. Nanti ya bisa saja kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan. Tentunya ini kan masih level provinsi. Baik. Kabupaten kota ini melakukan lagi, ini kita kurasi lagi, kita kumpulkan. Saya kira bisa. Kalau secara data Sumatera Utara itu di data secara umum kan 1,6 juta UMKM. Kalau di data SIDT sekitar 800. Ini yang harus kita kuatkan. Baik, Pak Unggul. Nah, apa yang menjadi proyeksi ke depan, saya kira kita akan melihat dari apa yang terjadi sekarang. Baru tadi saya dan Pak Kadis menerima dari Bappenas bagaimana program ke depan. Baik, itu dia tadi menjadi closing statement juga dari Pak Unggul. Kita untuk mengetahui closing statement dari Ibu Ana ini bagaimana untuk mengajak pelaku UMKM ini mau dan mampu untuk bisa go digitalisasi atas migrasinya ini. Iya. Singkat dan padat, silahkan. Kepada para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, tetap semangat, mari go digital untuk membangkitkan semangat UMKM dan berdaya saing dan berkualitas. Kalau Pak Unggul sedikit ada mau ditambahkan kembali? Kolaborasi sebagai UMKM dan ayo berkooperasi UMKM untuk menunjukkan Sumatera Utara yang harmoni dan sejahtera. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Handus Unggul Sitanggang MSc selaku Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumut, dan juga disusul dengan Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara Ibunda Ujiana Sianturi SPD MP yang telah berbagi pada tema kita mendukung pelaku UMKM dan koperasi tidak gagap akan teknologi. Semoga memberikan informasi yang edukatif dan juga informatif bagi mereka pelaku UMKM. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi Sumut Menyapa hari ini. Pastikan Anda selalu menyaksikan kami. Terima kasih. Saya Muhammad Azhar Nasution mengucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.